Assalamualaikum gengs. Kembali lagi ya dengerin suara aku. Kali ini aku lagi mau share nih tentang menerima emosi. Pernah gak sih ngalamin yang namanya marah banget, sedih banget, kecewa banget, terus orang bilang sama kita, Udah gak usah sedih sampai gitu-gitu amat, nanti juga lewat. Tenang, gak perlu dipikir banget. Padahal nih, dengan melawan perasaan itu, emosi yang ada tuh malah semakin meronta-ronta. Kalau sedih, bilang ke diri kita sendiri, jangan sedih udah jangan sedih. Malah perasaan sedih itu makin kuat. Sama, kalau lagi cemas, overthinking, terus dipaksain buat gak overthinking, justru malah makin kepikiran. Dan apa sih yang bisa bikin Assalamualaikum gengs, kembali lagi di podcastku, kembali mendengar suaraku kembali. Assalamualaikum gengs, kembali lagi dengerin suara aku ya. Kali ini aku lagi mau share menerima emosi. Pernah gak sih ngalamin yang namanya marah banget, sedih banget, kecewa banget, terus orang bilang, Udah gak usah sedih sampai gitu amat, nanti juga lewat. Udah tenang aja sih, gak perlu dipikir-pikir amat. Padahal semakin dilawan perasaan itu, malah emosi yang ada semakin meronta-ronta. Kalau sedih dan bilang ke diri kita sendiri, jangan sedih, udah ya jangan sedih, perasaan sedih itu malah semakin kuat. Sama nih, kalau lagi cemas dan overthinking, dipaksain buat gak overthinking, justru malah makin kepikiran. Pada akhirnya memilih buat senang-senang, cari pelarian. Mungkin dengan tidur, nongkrong-nongkrong, cari pasangan yang menurut kita oke. Padahal kita sendiri aja belum beres sama diri sendiri. Habis itu lanjut makan, game, shopping, dan lain sebagainya. Ya intinya sih cari cara biar gak keinget sama apa yang lagi dirasain. Well, apa yang dilakuin tuh sebenarnya gak ngebuat emosi itu tuh hilang. Itu hanya sesaat aja. Ya perasaan itu tuh bakal tetap ada. Nah, kalau ngerasain kayak gitu, oke lah, gak apa-apa, wajar banget kok. Emang bakal dirasain sama banyak orang. Cuma nanganinnya aja yang mungkin kurang tepat. Suka gini juga gak sih? Coba ngelawan emosi yang ada, langsung cari pelarian. Padahal nih, cara buat nanggapin emosi bukan dengan dilawan, tapi ya diterima, disadari aja. Nah, belajar menerima emosi dan apa sih manfaatnya dari emosi? Sebenarnya cara nerima emosi tuh ya dengan kalian akui aja perasaan yang ada. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengerin suara aku. Kali ini aku mau share tentang menerima emosi. Pernah gak sih ngalamin yang namanya marah banget, sedih banget, kecewa banget, terus orang bilang sama kita, Udah gak usah sedih sampai gitu amat, nanti juga lewat. Tenang aja, gak usah dipikir banget. Padahal semakin dilawan perasaan emosi itu semakin ada di diri kita, semakin meronta-ronta. Kalau sedih dan bilang ke diri sendiri jangan sedih, perasaan sedih itu makin kuat. Sama kayak kalau lagi cemas, overthinking, dipaksain buat gak overthinking, justru malah makin kepikiran. Pada akhirnya milih buat senang-senang,
cari pelarian. Dengan tidur mungkin, nongkrong-nongkrong, cari pasangan yang menurut kita oke. Padahal sebenarnya di dalam diri kita aja tuh kita belum selesai sama diri sendiri. Habis itu kita lanjut makan, nge-game, shopping, dan lain-lain. Intinya ya gimana caranya biar gak keinget sama apa yang lagi dirasain. Well, apa yang dilakuin tuh gak bakal ngebuat emosi tuh hilang. Itu cuma sesaat aja. Setelah lakuin itu, ya perasaan itu bakal tetap ada. Nah, kalau ngerasain kayak gini, oke, gak apa-apa lah, itu wajar banget. Dan emang bakal dirasain sama banyak orang. Cuma, cara nanganinya aja yang mungkin kurang tepat. Suka gini gak sih? Coba ngelawan emosi yang ada, langsung cari pelarian. Padahal nih, cara nanggepin emosi bukan dengan dilawan, tapi ya diterima, disadari aja. Nah, yuk belajar menerima emosi dan apa sih manfaatnya. Sebenarnya cara nerima emosi tuh ya dengan cara akui aja apa yang dirasain. Misal lagi marah, ya akui aja. Oke, aku marah, aku sebel, aku bete. Kalau lagi sedih, ya udah, aku sedih banget kok, tega ya. Atau emang lagi ada perasaan lain, ya diterima aja. Nah, mulai dari sini, ya udah. Menerima di sini bukan berarti gak mencoba melawan dan menghilangkan emosi yang ada ya. Gak perlulah di pikiran kita tuh ada rasa, udahlah gak boleh sedih, gak boleh nangis, gak boleh cengeng, terima aja yuk dengan lapang dada. Gak usah sampai maksain banget gitu juga sih. Ngomong gak nangis, gak cengeng, tapi padahal hatinya rapuh, kan gak lucu. Misal nih, contoh kecil aja, ada temen yang bikin kesel, terus kita bilang ke diri kita sendiri, udahlah, aku gak boleh marah, aku harus fokus aktivitas aja, gak boleh marah-marah. Padahal seharusnya ya kita terima gitu loh. Iya, aku kesel, aku tahu apa yang bikin aku kesel. Udah, gak perlu ditolak perasaan itu. Lah, emosi kok diterima sih, Naik? Bukannya kita harus kontrol emosi ya? Emosi tuh udah otomatis banget kan ya muncul dalam diri kita. Jadi, semua usaha yang kita lakuin dalam mengontrol sesuatu yang emang udah otomatis, itu tuh malah bikin kita jadi makin stres. Emosi tuh reaksi dari kejadian-kejadian tertentu. Nah, reaksi ini ditimbulkan dari hormon-hormon yang emang udah ada di otak. Dan itu gak bisa dikontrol. Misal nih, sekarang lagi ngerasa happy banget lah sampai salto-salto. Terus tiba-tiba disuruh langsung sedih. Sulit kan? Sulit emang, sama aja kayak apa yang dilakuin dengan terpaksa membuat diri kita sedih pas kita lagi seneng. Semakin maksain perasaan buat hilang, itu malah semakin ngerasa berat, sedih, dan nangis terus hawanya. Kayak mau nangis aja gitu, tiba-tiba hawanya tahu-tahu air mata keluar aja. Nah, malah makin menjadi-jadi kan. Apalagi poin penting banget nih buat yang suka mencari pelarian. Misalnya pelariannya ke orang, ngerasa cocok nih sama orang ini, lalu ngerasa kalau sama orang ini tuh aku klik banget, bisa leluasa mengekspresikan emosi, baik emosi negatif ataupun positif. Tapi sadar gak sih seperti itu tuh nantinya malah jadi ketergantungan ke orang lain.
Nah, nantinya kalau orang itu nggak bisa nemenin kita terus, ya timbul lagi perasaan kurang nyaman, timbul lagi masalah baru, makin capek, makin rumit, dan gak kelar-kelar masalahnya. Jadi, harus beres sama diri kita sendiri dong ya, sebelum membawa orang lain terlibat dalam hidup kita. Kalau udah punya energi positif, pasti lebih nyaman kan ya, buat nyalurin energi ke orang lain juga. Jadi, ya udah, terima aja ya, diterima, dinikmatin aja emosi yang ada. Yakin banget nih, kalau kita semua udah bisa nerima emosi kita, pasti hidupnya tuh enak banget. Karena aku pun mulai mempraktekkan ini, dan ya emang lebih nyaman banget. Malah bisa jadi emosi yang ada ini dijadikan suatu karya. Misal, yang lagi sedih, jadi bisa nulis puisi. Yang suka musik, jadi bisa bikin lirik lagu, atau apapun itulah. Kalian, kalau mau nangis, ya nangis aja. Sampai ngerasa capek, itu manusiawi kok. Nangis itu tanda lembutnya hati kan? Sering gak sih nangis sampai capek banget terus tidur, bangun, ngerasa lapar, tapi abis itu plong. Ya walaupun matanya jadi menonjol seksi seketika sih ya, tapi gak apa-apa. Justru biasanya momen-momen gini tuh momen-momen bersihin hati. Dan kalau manjatin doa jadi lebih khusyuk. Jadi inget ya, kita bisa menerima emosi kita dengan cara menyadari kapan sih lagi ngerasa emosi dan berusaha ngilangin emosi itu. Nah, pahami apa aja sih sensasi yang emang dirasain. Misal kita sedih, ya udah pahami aja apa sih yang lagi dirasain pas sedih. Coba minimalisir penolakan. Kuncinya, inget, emosi itu otomatis. Nah, selanjutnya bisa banget nih kita ubah persepsi emosi. Udah, inget aja, gak ada emosi yang bagus atau jelek. Emosi negatif pun gak selalu jelek kok. Ingat, emosi negatif itu ya sekedar reaksi kimia yang terjadi di otak, dan pada akhirnya kita ngerasain hal-hal tertentu. Dengan kita punya persepsi kita jadi gak menyalahkan diri sendiri, dan itu lebih bikin tenang. Selanjutnya, perlu diingat kalau emosi itu ya hanya sesaat. Bisa aja nanti rasa itu hilang atau ganti gitu aja. Gak perlu deh kita capek-capek ngilangin, atau mungkin si emosi ini malah bisa balik lagi. Jadi ya udah ya, nikmatin aja. Kita manfaatin aja deh buat ngerjain yang lain. Bisa jadi emosi ini buat acuan evaluasi juga kan pas lagi ngerasa sedih. So, selamat menerapkan dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri. Oke? See you.